Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kemarin kita sudah belajar tentang air service unit, ya air service unit, ya berarti yang ada filter, lalu regulator dan lubrikator. Nah sekarang kita pengenalan unit pengarah atau katup kontrol arah, ya ada katup KKA atau katup kontrol arah. Misalnya katup kontrol arah. Nah, katup kontrol arah itu di sini ya, fungsinya di sini. Jadi kemarin kita sudah belajar di sini unit air service unit atau penyedia udara, air service unit, ya pelayanan udara. Berarti ini air service unit ini sekarang katup kontrol arah itu di sini. Unit pengarah ini akan mengarahkan udara mau diarahkan kemana. Jadi mulai dari sini adalah katup kontrol arah atau unit pengarah, ya. Oke, ya. Yang pertama kita belajar simbol, ya. Simbol-simbol pneumatik tentang katup kontrol arah. Ya, digunakan dalam sistem pneumatik berdasarkan standar DIN ISO 1219. Ya, 1219. Nah, nama komponen itu 2/2. Kalau ini ya, berarti nama komponennya 2/2. Mempunyai 2 lubang atau 2 masukan dan keluaran. Masukan dan keluaran. Ini P itu masukan, A itu keluaran, 1 itu masukan, 2 itu keluaran. Ya. Dan 2 posisi hubung katup yaitu 2 kotak. Berarti ketika posisi awal dia akan tertutup, posisi kedua dia akan terbuka. Contoh ini ya. Ini yang gambar yang pertama yang paling atas ini ya, paling atas. Lubang keluaran tertutup. Lubang ini kan keluaran tertutup. Pada posisi normal dia tertutup, aliran tidak ada aliran sehingga namanya normally close. Sehingga kalau disuruh menyebutkan nama katup ini adalah katup 2/2 normally close. Ya. Tetapi pada gambar yang kedua yang di bawah ini, pada posisi normal dia terbuka, ada aliran udara yang bisa mengalir sehingga ada aliran udara itu keluar konfigurasi NO. Jadi kalau disuruh memberi nama katup yang simbolnya seperti ini adalah katup 2/2 normally open. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini katup 2/2 normally close, ini katup 2/2 normally open. Oke, saya kira paham ya. Oke, selanjutnya ini ada katup 3/2. Katup 3/2 mempunyai 3 lubang, yaitu 3 lubang masukan, keluaran dan pembuangan. Ya, PAR ya. PAR. Biasanya P itu power, A itu ke aktuator atau ya keluaran, ini R itu reverse ini pembuangan. Nah, ketika seperti ini kan aliran udaranya pertama tertutup, tidak tidak ada aliran udara yang bisa mengalir sehingga di sini adalah katup 3/2 normally close. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah katup 3/2 normally open ketika di awalnya dia ada udara yang mengalir. Ya, selanjutnya ada katup 4/2. Katup 4/2 biasanya mempunyai 4 lubang. 1, P, 2, 3, 4. Jangan lupa ya, berarti ketika masukan itu pasti P di P, lalu keluaran itu di B atau 2, lalu A itu di nomor 4. Ya, pastinya keluaran 4. Jadi kalau 1, berarti ketika 1 itu pasti power inputnya, lalu 2, 4, 6, 8 itu nanti keluaran, 3, 5, 7 itu pembuangan. Jadi gitu ya. Nah, katup 4/2 itu tidak ada normally close, normally open. Ya, ketika kan dia pasti dapat udara terus seperti ini. Digeser sini ya dapat udara mengalir, digeser sini ya ada udara yang mengalir. Kita lihat di sini ya, biar mana. Ada katup 2/2, kita di norm di Besto Fluid Sim biar enak. Ya, valve kita mainnya di valve
valve, directional valve. Nah, ini katup 2/2 ya, kita perbesar biar kelihatan. Oke, ini katup 2/2, 2 lubang 2 posisi. Komponennya seperti apa? Seperti ini. Jadi banyak sekali modelnya ya. Jadi katup 2/2 itu modelnya banyak. Oke, selanjutnya ini ya, ini 3 lubang 1 2 3. Kalau seperti ini berarti kan 2/2 normally open. Bagaimana cara membuat 2/2 normally close? Tinggal diklik 2 kali, diganti aja. Ini yang sebelah ini diganti. Ini berubah. Nah, sebagai ini normally normally open, benar, normally open. Ini normally close. Oke ya. Ini 4/2 tadi sama 4/2. Kita lanjut 5/2. Ya, katup 5/2 5 lubang 2 posisi. Ya, 5 lubang 2 posisi. 5 lubang itu apa saja? 1 2 3 4 5. Ya, berarti gitu. 1 2 3 4 5. Ada 5 lubang 2 posisi. Ya, kita lihat di sini di Visto Fluid Sim 5/2. Nah, ini dia 1 lubang pertama, 2 lubang kedua, 3 lubang ketiga, 4 lubang keempat, 5 lubang kelima. Ini untuk katup 5/2. Ada 5 lubang 2 posisi. Ya. Nah, katup 3/3. Mempunyai masukan atau keluaran dan pembuangan. Masukan, keluaran, dan pembuangan 3 posisi hubungan katup. Katup 3/3 ya, pada setengah tertutup. Berarti modelnya seperti ini, katup 3/3. Kita lihat. Jadi modelnya seperti apa ya? Kita lihat dulu. Maaf, bukan ini. 3/3 itu ini ya. Oke, ini sama. Tinggal tambahkan aja. Contohnya ini ya. Kita pengen jadikan 3/3. Tambah aja mau kemana? Ya, ini yang mintanya tertutup. Tutup aja. Biar kebalik ya. Oh, mau kemana? Ini. Nah, ini jadi 3/3. 1 2 3. 3 posisi 1. Kotak ini 1 2 3. Ada 3 lubang 3 lubang 3 posisi. Nah, ini 2 lubang 2 posisi. Ini 2/2, ini 3/3. Lalu ada 4/3 sama caranya, yang 4/2 tadi ditambahi yang tengah. Seperti ini. Saya copy bentar ya. Paste. Oke. Tinggal diklik 2 kali, double klik. Yang ini diganti yang sama ya, kita gantikan yang sama. Ini diganti yang sesuai. Iya, ketemu. Nah, ini dia. Nah, ini 5 maaf, ini harusnya yang 4 tadi ya, maaf. Ini 5/3 ya, 5/3. Jadi 5 lubang 3 posisi. Harusnya yang ini ya. Diklik 2 kali. Mau yang mana? Samakan. Oke, ini diganti pemutus. Nah, ini 4/3 yang ini ya. Ini 4/3. Oke, kita lanjut. Ini 5/3 tadi sudah ya. Nah, ini katup cek. Jadi untuk mengecek aliran, biar tahu arah alirannya itu kemana. Jadi ketika kita salah pasang, aliran udaranya kan tidak masuk ya. Contohnya, ketika kasih udara dari sini, maka bola ini akan tertekan sehingga udara tidak akan dapat masuk ke aliran ini. Tapi kalau dari masukannya di sini, maka udara akan tertekan ke sini. Balon ini akan tertekan ke kanan sehingga aliran udara dapat masuk. Ini juga sama, tapi ini ada pengembalian dari pegasnya. Jadi terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluar ya. Seperti itu. Lalu ada katup atau shuttle valve ya, shuttle valve. Lubang keluaran akan bertekanan, berarti yang kedua ini ada 3 lubang, yaitu A, X, Y. Ini masukan, ini keluaran. A itu keluaran.
Lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan itu bertekanan. Jadi ketika X ini bertekanan ataupun Y itu bertekanan ataupun dua-duanya bertekanan, maka dua bertekanan. Itu atau. Oke ya. Lalu ada katup pembuangan exhaust, quick exhaust valve. Jadi ini fungsinya untuk mempercepat dalam silinder. Bila lubang memasukkan suplai di udara bertekanan, lubang keluaran akan membuang udara secara langsung ke atmosfer. Jadi fungsi ini tuh di sini teman-teman ya. Ini ada quick exhaust valve. Contohnya kita juga harus buat sebuah ini, lalu air service unit. Setelah air service unit itu nanti ada, katakanlah ini. Oke, inputnya. Lalu ada lagi, oke, untuk menggerakkan ya. Jadi ini geser thread. Oke. Ini ya. Valve ini ketika sebagai input kita menggunakannya manual ini atau mechanically ini. Ya. Kalau sebagai input boleh menggunakannya, tapi kalau kita menggunakan push button biasanya lalu spring. Ini kalau sebagai controlling atau output menggunakan ini, bisa menggunakan pneumatik, ini bisa menggunakan elektrik. Pembaliannya apa? Pembaliannya menggunakan spring. Oke, nanti ini masukannya ke sini, tambah silinder. Aktuator di silinder single. Nah, ini silinder single. Nah, quick exhaust valve itu biasanya dipasang di sini. Mana? Di bawahnya silinder. Valve mana valve quick exhaust valve, ini dia, ini quick exhaust valve. Iya, ini quick exhaust valve masanya di situ. Jadi ini masuk ke sini, harus turunkan dulu karena ini quick exhaust. Oke, ini masuk ke sini. Ya. Oke, nyalakan. Oh maaf, ini belum ada sumbernya. Harus kasih sumber dulu. Ya, ini fungsinya di sini. Ini untuk mempercepat pembuangan. Jadi pembuangan langsung ke sini, tidak mengalir ke sini. Ya, berarti untuk mempercepat pembuangan. Quick exhaust valve fungsinya di situ. Ya. Gambarnya kalau di komponen description kayak gini. Oh, ini dia, langsung pembuangan. Dia langsung pembuangan. Itu langsung dibuang. Jadi quick exhaust valve. Lalu ada namanya katup dan ya, atau katup N atau auto pressure valve. Berarti ini untuk menggerakkan untuk controlling. Jadi kalau di sini itu di sini sebagai ini sebagai processing element, untuk memproses elemen. Jadi contohnya gambar seperti ini kan jalan. Jadi kalau ini kan atau berarti salah satu bisa jalan. Tapi kalau kalau katup N ini harus ditekan dua-duanya baru ini bisa jalan. Oke. Nah, ini katup kontrol aliran, ini nomor saklar cekik ya, untuk mencekik itu. Cekik itu ya, berarti ini satu untuk mengatur tekanan udara ya yang mengalir. Lalu yang ini adalah one way flow control, ini adalah mengatur tekanan udara. Bedanya ini mengatur dari tekanan udara dari output maupun input. Jadi bisa
aliran udaranya bisa ke kanan, bisa ke kiri, diatur bisa. Tapi kalau dari sini ini hanya bisa mengatur udara yang mengalir ke depan, seret gitu. Nah, ke kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya, kenapa kok dari dari kanan ke kiri nggak bisa? Karena bisa lewat sini udaranya. Oh, hari ini gitu ya. Itu one way flow control untuk mengetahui arah aliran. Jadi alirannya satu arah. Ada katup tekanan, jadi ya ada katup tekanan. Katup tekanan ini digunakan sebagai pembatas tekanan ya, seperti ini. Ya, pembatas tekanan, dia membatasi tekanan yang ada datang ke udara. Ya. Lalu katup pengatur tekanan, ini katup pengatur tekanan, ini untuk mengatur tekanan, jadi tanpa pembuangan, jadi langsung dari input ke output ya. Lalu katup ini juga sama, ini yang menggunakan pembuangan, jadi ketika berlebih akan dibuang ke sini gitu ya. Ini dari luar juga ada. Ya, ini dikombinasikan. Nah, ini jenis-jenis pengaktifkan, ada kerja manual umum, berarti secara general kita menggunakan ini, jadi kayak tadi yang saya katakan. Lalu ada tombol tekan atau push button. Lalu di sini ada tuas menggunakan handle, biasanya ada yang mengatakan handle. Pedal kaki atau foot di sana, ini adalah yang detent, tuas putar yang detent. Jadi ini maaf ya, kita coba klik 2 kali. Nah, ini ada yang ini general umum, ini general detent, push button detent, handle detent, foot detent. Jadi ini kita lihat ya bedanya, biar kelihatan bedanya. Kita coba valve mana, valve general valve ya. Oke, ini aja. Oke, tambah lagi satu ya, sama-sama kita coba ini pakai push button ya, kelihatan biar sama. Ini tanpa detent. Oke, ini ini menggunakan push button detent. Juga sama-sama menggunakan spring. Kita nyalakan. Jadi ketika ini tekan, dilepas, dia akan balik. Tapi kalau ini ditekan, dilepas, dia akan tetap. Ya, kalau detent itu ada penguncinya di sini, sehingga dia akan tetap. Tetapi ketika kita tekan lagi, dia akan baru balik. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti emergency switch kalau di kontrol electrical. Kalau ada tuas ya, pedal gitu ya. Coba kalau tuas itu handle masih tangan ya. Lalu ada yang kerja mekanik itu ada menggunakan plunyer, ini yang menggunakan plunyer, teman-teman mesin sudah pasti tahu ya, ini plunyer. Terus ada yang menggunakan spring atau pegas, lalu menggunakan roll, lalu idle roll itu rollnya cuma satu arah ya, contohnya di sini. Jadi di sini ada plunyer, roll, berarti ini rollernya hanya bisa dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari ini kiri kanan, di kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Kalau ini optik, ini optik, ini proximity magnetic reach gitu. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kerja pneumatik. Ini kerja pneumatik itu kayak gini ya, berarti teman-teman ya. Berarti ini menggunakan pneumatik. Kalau diganti kayak gini, iya berubah dia. Oh, ini bisa digunakan pneumatik. Ini menggunakan pneumatik. Oke, lalu selanjutnya ini tekanan kembali, ini jarang ada. Lalu pilot melalui katup pilot, ini mesti menggunakan solenoid valve, maksudnya solenoid valve. Berarti ini ya teman-teman ya, kita lihat. Jadi untuk controlling itu menggunakan dua, kita lihat di sini. Bisa menggunakan ini solenoid valve, berarti menggunakan electrical atau listrik. Ini menggunakan
pneumatik. Kalau ini dua-duanya bisa dikontrol menggunakan electrical, bisa digunakan pneumatik. Oke, selanjutnya solenoid tunggal, ini solenoid ganda. Ya, kalau seperti ini double solenoid ya. Jadi dari kanan kiri. Contohnya biasanya untuk faktor yang lebih dari ini. Ya, ini 5/3, 5/2. Dari ini ke double solenoid itu bisa. Nah, gitu teman-teman ya. Double solenoid ataupun menggunakan double satu lagi dikasih ini. Jadi double pneumatik. Oh, seperti itu. Oke, kita lanjut. Komponen-komponen pneumatik tadi ada katup kontrol arah, bagian mengurai jalannya aliran udara. Aliran udara akan terlewat, terblokir, membuang ke atmosfer tergantung dari lubang jari aluran KKA atau katup kontrol arah. Cara membacanya tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ada kotak itu semakan posisinya, 2 kotak berarti ada 2 posisi dan off biasanya 1, 0, 1, 2 ya. Lalu garis menunjukkan arah aliran, berarti ketika ada garis itu menunjukkan aliran. Lalu garis blok berarti dia untuk menutup, alirannya tertutup. Di luar garis menunjukkan arah saluran masukan dan keluaran. Nah, ini masukan keluaran berarti lubangnya itu ada berapa itu di luar ini. Nah, ini dia kalau menggunakan angka itu 1 itu untuk masukan. Jadi kalau masang itu pasti di angka 1. Contohnya ini harus di sini. Walaupun ini bisa dipasang, tapi akan keliru nanti, nggak bisa jalan ya, tapi harus di angka 1. Nah, gitu. Oke, 1 lah. Kalau di sem huruf itu P ya, P. Kalau lubang keluaran 2, 4 di sini BA ya. Untuk lubang pembuangan 3, 5, 7 gitu ya, dan sebagainya. Berarti untuk ganjil itu untuk pembuangan, kecuali 1 itu untuk lubang masukan, yang keluaran itu genap 2, 4, 8 dan sebagainya. Terus konfigurasi konstruksi ya. Ini kasih kontrol arah. Oke, mungkin ini dulu, nanti saya lanjutkan minggu depan ya untuk ini katup kontrol arah. Posisinya seperti apa, ada katup duduk ya menggunakan bola dan piringan, dan katup geser ya. Oke, demikian ya perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.